Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi sebagai penugasan ujian tengah semester mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Offering NN Prodi S1 Akuntansi Universitas Negeri Malang tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Prayoga dengan nomor induk mahasiswa 2004 226 20844. Materi yang akan saya bahas hari ini adalah mengenai permintaan dan penawaran. Materi ini dibagi lagi menjadi 3 poin pembahasan, yaitu yang pertama, konsep dasar permintaan dan penawaran, lalu yang kedua, ada mekanisme pasar, dan yang ketiga adalah elastisitas. Masuk kepada materi yang pertama, yaitu konsep dasar permintaan dan penawaran. Saya akan membahas satu persatu, dimulai dari permintaan terlebih dahulu. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang ingin dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Adapun persamaan umum fungsi permintaan adalah Q sama dengan A minus BP dengan nilai P dan Q yang berbanding terbalik. Berikut ini adalah bentuk kurva dari fungsi permintaan dengan sumbu vertikal untuk P atau price atau harga dan sumbu horizontal untuk Q atau quantity atau jumlah barang. Dalam ilmu ekonomi, permintaan akan suatu barang akan meningkat jika harganya turun. Kurva permintaan ini adalah penggambaran dari pernyataan tersebut. Kurva ini mempunyai gradien atau kemiringan yang bernilai negatif, atau artinya dapat kita lihat gradien pada kurva ini menurun dari sisi kiri atas ke kanan bawah. Bisa kita lihat langsung pada grafik yang terdapat di PowerPoint. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dan permintaan adalah berbanding terbalik. Kurva ini juga dapat mengalami perubahan dan pergerakan. Perubahan ini dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu yang pertama, harga dari barang yang bersangkutan, dan yang kedua adalah faktor ceteris paribus atau faktor di luar harga barang tersebut, yang biasanya itu berupa pendapatan dari pembeli dan juga selera pasar. Jika terjadi perubahan pada harga barang, dapat kita lihat pada grafik yang ada di sebelah kiri, titik akan berubah, tetapi letak garis kurva permintaan akan tetap sama. Namun, jika yang berubah adalah faktor ceteris paribus, misalkan kita ambil adalah pendapatan, maka akan terjadi pergeseran kurva atau yang biasa disebut dengan shifting. Bila pendapatan meningkat, kurva akan bergeser sejajar ke arah kanan, dan jika pendapatannya menurun, kurva akan bergeser sejajar ke arah kiri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Adapun persamaan umum dari fungsi penawaran adalah Q sama dengan minus A plus BP, di mana nilai Q dan P berbanding lurus. Berikut ini adalah bentuk kurva dari fungsi penawaran. Bentuk kurva ini adalah kebalikan dari kurva fungsi permintaan. Sesuai dengan bunyi hukum penawaran, jika harga atas suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan ikut naik. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan yang positif, artinya gradiennya itu berjalan dari bawah pojok sebelah kiri ke atas sebelah kanan. Seperti ini, atau bisa dilihat langsung pada grafik yang ada di PowerPoint. Seperti kurva permintaan, kurva penawaran ini juga bisa bergeser atau berubah. Faktornya itu juga tetap sama, yaitu harga dari barang itu tersendiri dan juga faktor ceteris paribus, yang di sini itu biasanya adalah biaya produksi dan teknologi. Jika tingkat harga yang berubah, maka perubahan titik dapat dilihat pada grafik pada sebelah kiri.
Sedangkan jika faktor ceteris paribus yang berubah, misalkan kita ambil contoh teknologi, maka seperti pada kurva permintaan akan terjadi pergeseran kurva atau yang biasa disebut shifting. Misalkan teknologinya meningkat atau ditemukan teknologi baru yang lebih canggih dan lebih efisien, maka kurva akan bergeser ke arah kanan. Sedangkan jika teknologinya menurun, maka kurvanya akan bergeser ke arah kiri. Lanjut kepada poin pembahasan yang kedua, yaitu mekanisme pasar. Apa sih mekanisme pasar itu? Jadi mekanisme pasar ini adalah kecenderungan di pasar di mana harga itu akan berubah hingga pasar menemukan titik keseimbangan. Yang pertama yang kita akan bahas dalam mekanisme pasar ini tentunya adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu adalah terbentuknya harga keseimbangan di mana konsumen dan produsen sama-sama tidak ingin mengurangi atau menambahkan lagi barang atau jasa untuk dijual ataupun dikonsumsi. Keseimbangan pasar terjadi saat kuantitas permintaan dan penawaran sama. Oleh karena itu, untuk mencari titik keseimbangan pasar, kita dapat menggunakan rumus QD atau jumlah barang yang diminta sama dengan QS atau jumlah barang yang ditawarkan. Secara grafik, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva penawaran dan juga kurva permintaan atau yang biasa disebut dengan titik E atau titik equilibrium. Selanjutnya pada pembahasan materi mekanisme pasar ini ada istilah surplus atau kelebihan. Surplus ini adalah kondisi saat jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah barang yang diminta atau QS lebih besar daripada QD. Dapat dilihat pada grafik, surplus terdapat pada bagian atas titik equilibrium. Adanya surplus ini menyebabkan selisih dari QS dikurang QD tidak dapat diserap dalam pasar. Lalu selanjutnya ada istilah shortage atau kelangkaan. Nah, shortage ini adalah kebalikan dari surplus tadi, yaitu kondisi di mana jumlah barang yang diminta lebih besar daripada jumlah barang yang ditawarkan, atau QD lebih besar daripada QS. Nah, dapat dilihat dari grafik, shortage ini terdapat pada bagian bawah titik keseimbangan pasar. Nah, adanya shortage ini menyebabkan selisih dari QD dikurang QS tidak dapat dipenuhi oleh sistem pasar. Selanjutnya kita masuk kepada poin pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan, atau dengan kata lain, elastisitas ini merupakan tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap gejala ekonomi lainnya. Elastisitas ini sendiri terbagi lagi menjadi beberapa materi. Adapun materi yang akan saya bahas hari ini adalah elastisitas harga permintaan dan penawaran serta elastisitas silang. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu elastisitas harga permintaan dan penawaran. Sebelumnya kita mulai dari pengertian elastisitas permintaan dan juga elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan itu adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga suatu barang. Sedangkan elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga suatu barang. Nah, untuk mencari koefisien elastisitas harga, kita dapat menggunakan rumus E sama dengan persen delta Q per persen delta P. Nah, rumus ini tuh dapat kita gunakan kalau persentase dari masing-masing perubahannya itu sudah diketahui. Nah, delta Q di sini tuh menunjukkan perubahan jumlah permintaan dan delta P itu perubahan harga barang. Kita
Juga bisa menggunakan rumus E sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P jika persentasenya itu belum diketahui. Nah, P di sini itu merupakan harga mula-mula dan Q adalah jumlah barang mula-mula. Dari koefisien elastisitas yang kita dapat menggunakan rumus tadi, kita dapat menentukan sifat dari suatu penawaran ataupun permintaan. Nah, sifat-sifat dari penawaran dan permintaan itu antara lain ada elastis, inelastis, uniter, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Sifat yang pertama adalah elastis. Sifat ini terjadi ketika nilai E lebih dari 1. Sifat elastis ini sering terjadi kepada barang yang sangat mudah dicari, barang penggantinya seperti pakaian dan makanan. Barang-barang ini sangat peka terhadap perubahan harga, sehingga jika harganya naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya. Bila kita gambarkan kurvanya, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Dapat kita amati bahwa kurva penawaran dan permintaan yang memiliki sifat elastis memiliki kemiringan yang cenderung lebih landai. Sifat yang kedua adalah inelastis. Nah, sifat ini terjadi ketika nilai E-nya itu kurang dari 1. Sifat ini tuh biasanya terjadi pada produk kebutuhan sehari-hari, misalnya beras yang dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia sebagai bahan pangan utama. Orang akan tetap beli beras walaupun harganya naik. Walaupun kita hemat penggunaannya beras ini, tapi pengurangan penggunaannya itu nggak bakal sebesar kenaikan harga yang terjadi. Dan juga sebaliknya, kalau harganya dari beras ini turun, konsumen juga nggak akan menambah konsumsinya sebesar penurunan harga yang terjadi karena konsumsi beras ini memiliki keterbatasan. Bila digambarkan dalam kurva, bentuk kurvanya akan menjadi seperti ini. Dapat kita amati bahwa kurva permintaan dan penawaran yang memiliki sifat inelastis memiliki kemiringan yang cenderung lebih terjal. Sifat yang ketiga adalah uniter. Sifat ini terjadi ketika nilai E-nya itu tepat sama dengan 1. Sifat ini dapat dikatakan sebagai pembatas antara sifat elastis dan sifat inelastis. Contoh dari produk yang elastisitasnya uniter ini tidak dapat ditentukan secara spesifik. Jika digambarkan, bentuk kurvanya akan menjadi seperti ini. Dapat kita amati bahwa kurva permintaan dan penawaran yang memiliki sifat uniter memiliki kemiringan yang lebih normal jika dibandingkan dengan kurva-kurva permintaan dan penawaran yang memiliki sifat elastis ataupun inelastis. Sifat selanjutnya adalah elastis sempurna. Nah, sifat elastis sempurna ini terjadi ketika nilai E-nya itu sama dengan infinity atau tak terhingga. Elastisitas itu dikatakan tak terhingga bila pada suatu harga tertentu, pasar sanggup membeli ataupun menjual semua barang yang ada di pasar. Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi nol. Contoh produk yang permintaannya bersifat elastis sempurna, diantaranya barang atau jasa yang bersifat komoditi. Artinya, produk tersebut merupakan barang atau jasa yang memiliki karakteristik dan fungsi yang sama, meskipun dijual di tempat yang berbeda atau diproduksi oleh produsen yang berbeda. Oleh karena itu, dapat kita lihat kurvanya sebagai berikut. Nah, kurva dari sifat elastis sempurna ini berbentuk horizontal. Sifat yang terakhir adalah inelastis sempurna. Sifat ini terjadi ketika nilai E-nya itu sama dengan 0. Permintaan atau penawaran yang memiliki sifat inelastis sempurna terjadi ketika perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah produk yang diminta. Dengan begitu, dapat kita lihat kurvanya sebagai berikut. Dapat kita lihat kurvanya ini memiliki bentuk vertikal. Arti dari bentuk vertikal ini adalah berapapun harga yang ditawarkan atas suatu produk, kuantitasnya akan tetap sama dan tidak berubah. Contoh dari produk yang permintaannya tidak elastis sempurna ini adalah tanah, karena
meskipun harganya naik terus, kuantitas yang tersedia akan tetap sama. Begitu juga pada hasil lukisan pelukis yang telah meninggal. Berapapun harga yang ditawarkan atas lukisannya itu, kuantitas dari lukisannya akan tetap sama. Materi terakhir yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai elastisitas silang. Elastisitas silang atau cross elasticity adalah elastisitas yang mengukur tingkat kepekaan perubahan jumlah barang tertentu yang diminta, misalnya barang X, akibat perubahan harga barang lainnya, misalkan barang Y. Elastisitas silang ini berlaku pada barang-barang yang memiliki sifat substitusi ataupun komplementer. Koefisien elastisitas silang ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus E sama dengan persen delta Qx per persen delta Py, atau dengan menggunakan rumus E sama dengan Py per Qx dikali delta Qx per delta Py. Besarnya koefisien elastisitas yang kita dapat dari perhitungan dengan rumus tadi dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara barang X dengan barang Y. Adapun sifat hubungan antar barang itu dapat berupa komplementer, lalu ada hubungan barang yang menggantikan atau substitusi, dan juga tidak ada hubungan sama sekali atau netral. Berikut ini adalah sifat hubungan dari elastisitas silang. Yang pertama adalah jika EXY lebih besar dari 0, maka hubungan antara barang X dan barang Y adalah substitusi atau saling menggantikan. Dapat kita ambil contoh misalkan beras dan gandum. Jika harga beras naik, maka beras yang diminta akan turun sehingga permintaan akan gandum akan naik. Yang kedua, jika EXY lebih kecil dari 0, maka hubungan barang X dan Y adalah komplementer atau saling melengkapi. Dapat kita ambil contoh hubungan antara gula dan teh. Jika harga gula naik sehingga menyebabkan gula yang diminta turun, maka teh yang diminta juga akan ikut turun. Dan yang terakhir adalah jika EXY sama dengan 0, maka hubungan kedua barang tersebut netral atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata-kata ataupun kekurangan lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.